Why? Unacceptable. Maafkan saya tidak... This is unacceptable. Pernahkah Anda merasa diremehkan oleh seseorang yang seharusnya menghargai Anda? Kisah ini akan membuat hati Anda bergetar. Bagaimana seorang TKW yang selalu dihina bosnya, akhirnya membuat bosnya menyesal seumur hidupnya. Jangan sampai melewatkan ceritanya sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Hari ini, saya akan membagikan kisah nyata tentang keberanian, harga diri, dan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Yang sudah subscribe, saya doakan dilunaskan hutangnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sari adalah seorang perempuan muda berusia 25 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayahnya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan ibunya menjaga rumah sambil membantu orang-orang di desa dengan pekerjaan kecil. Sari selalu memiliki impian sederhana, ingin membantu orang tuanya agar hidup mereka lebih layak dan agar adik-adiknya bisa sekolah tanpa kekurangan. Namun, kehidupan tidak selalu mudah. Setelah lulus sekolah menengah, Sari sadar bahwa peluang kerja di desanya sangat terbatas. Tawaran untuk menjadi TKW ke luar negeri muncul sebagai pilihan yang sulit, tapi satu-satunya cara baginya untuk bisa meringankan beban keluarga. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap, ia memutuskan untuk merantau ke negara asing, meninggalkan keluarga, rumah, dan teman-temannya. Hari-hari awal di negeri orang sangat menantang. Sari harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, bahasa yang berbeda, dan budaya yang asing. Ia tinggal di kamar kecil yang sederhana, jauh dari kenyamanan rumah, dan hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui panggilan telepon singkat yang seringkali terasa menyakitkan karena rindu. Meski begitu, Sari menahan air matanya dan selalu berusaha tersenyum agar orang tuanya tidak khawatir. Pekerjaan yang ia lakukan tidak mudah. Dari pagi hingga malam, Sari membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan merawat anak majikan. Tubuhnya sering terasa lelah dan sakit, tapi hatinya tetap teguh. Ia selalu mengingat janji kepada orang tuanya, "Aku akan kuat demi kita semua." Setiap kali menerima pesan dari keluarganya yang menulis rindu dan doa, Sari merasa ada energi baru untuk terus bertahan meskipun rasa capek dan sepi selalu menghantui. Yang paling menyakitkan bagi Sari bukan sekadar lelah fisik, tapi perlakuan bosnya, Pak Hadi, yang sering meremehkan dan menghina kinerjanya. Setiap kali Sari melakukan sedikit kesalahan atau bahkan tidak sengaja menumpahkan air, Pak Hadi selalu melontarkan kata-kata yang menusuk hati. Namun Sari tetap memilih bersabar, menahan amarah dan berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Ia percaya bahwa kesabaran dan kerja kerasnya suatu hari akan membuahkan hasil, meski hatinya sering terasa hancur karena hinaan dan cemoohan. Di balik wajahnya yang tampak tenang, Sari menyimpan rasa rindu, lelah, dan kesetiaan yang mendalam. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan keluarga yang sangat dicintainya. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti cinta dan pengorbanannya. Namun Sari belum tahu bahwa perjalanan ini akan segera membawa sebuah kejutan besar yang akan mengubah hidupnya. Pak Hadi, bos Sari, adalah seorang pria paruh-baya dengan wajah tegas dan sikap yang kerap membuat orang di sekitarnya merasa takut. Baginya, bekerja di rumahnya bukan hanya soal menjalankan tugas, tapi juga tentang kontrol dan kekuasaan. Setiap detail yang menurutnya tidak sempurna selalu dijadikan alasan untuk mengkritik, bahkan menghina. Sari, meski sudah bekerja dengan hati-hati dan penuh ketelitian, sering menjadi sasaran kemarahan Pak Hadi. Jika piring tidak dicuci dengan urutan yang ia inginkan, atau pakaian tidak dilipat sesuai standarnya, Sari akan mendengar kata-kata tajam yang menusuk hati. "Kamu ini payah sekali. Bagaimana bisa seorang TKW membuat hal sesederhana itu salah?" Kata-kata Pak Hadi sering terdengar bergema di rumah.
membuat Sari merasa kecil dan tak berharga. Yang paling sulit bagi Sari adalah hinaan itu sering di depan orang lain, anak majikan, asisten rumah tangga lain, atau tetangga. Setiap kali itu terjadi, Sari menelan rasa sakitnya sendiri, menahan air mata dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi hati kecilnya hancur. Kadang di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sunyi, Sari menangis diam-diam, membiarkan semua penat dan hinaan itu keluar tanpa saksi. Meski begitu, Sari tetap gigih. Ia selalu mencoba memberikan yang terbaik, belajar cara-cara baru, dan menyelesaikan tugas dengan rapi. Teman-teman sekerjanya mulai melihat bahwa meski sering dihina, Sari tidak pernah membalas dengan kemarahan. Sikap sabar dan tekadnya membuatnya berbeda. Bahkan beberapa dari mereka diam-diam mengagumi ketenangan Sari, meskipun bos mereka begitu kejam. Hari demi hari, hinaan Pak Hadi tidak pernah berhenti. Sari mulai merasa ada titik di mana kesabaran manusia diuji. Ia mulai berpikir, apakah harga dirinya lebih penting daripada pekerjaan ini? Namun, meski hatinya terluka, Sari selalu ingat alasan ia datang ke negeri asing ini. Keluarganya menunggu di rumah. Ia meneguhkan hati, menyandarkan semangatnya pada mimpi besar yang suatu hari akan membebaskan diri dari hinaan ini. Sari mulai menyadari bahwa bosnya tidak akan berubah, dan ketekunannya akan menjadi ujian terbesar. Ia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati, mencari keberanian dalam setiap doa, dan berharap suatu hari semua hinaan itu tidak sia-sia. Namun yang tidak ia ketahui, sebuah momen akan datang yang akan mengguncangkan Pak Hadi dan membalikan semuanya. Meski setiap hari dihina dan diremehkan, Sari tidak pernah membiarkan rasa sakit itu mengalahkan semangatnya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, ia sudah bangun, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah majikannya bersih rapi. Tidak ada tugas yang dianggap terlalu kecil bagi Sari. Dari menyapu lantai, mencuci piring, hingga menata pakaian dengan presisi, semuanya ia lakukan dengan penuh ketelitian. Sari memahami satu hal, meskipun bosnya tidak menghargainya, dirinya sendiri harus tetap bangga dengan apa yang ia lakukan. Kalau aku tidak menghargai diriku sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Pikir Sari setiap kali hati terasa berat. Ia belajar untuk menekan rasa sakit dan fokus pada tanggung jawabnya. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tak hanya bekerja, Sari juga berusaha memahami keluarga majikan dan anak-anaknya. Ia sabar menghadapi anak-anak yang rewel, mengajarkan mereka sopan santun, dan menenangkan mereka ketika menangis. Bahkan ketika Pak Hadi marah-marah, Sari tetap menjaga ketenangan, tidak membalas dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Sikapnya mulai membuat beberapa orang di rumah itu diam-diam kagum, meski mereka takut mengungkapkannya secara langsung. Hari demi hari, keuletan Sari perlahan mulai terlihat oleh rekan kerja dan tetangga sekitar. Beberapa teman sesama TKW menyadari bahwa meski sering dihina, Sari selalu menyelesaikan pekerjaannya lebih rapi dan cepat daripada yang lain. Mereka mulai memberikan dukungan moral secara diam-diam, menyemangati Sari agar tetap kuat. Kehadiran mereka sedikit menguatkan Sari, namun ia tetap menyadari bahwa ujian terberat datang dari Pak Hadi sendiri. Suatu hari, terjadi insiden kecil. Sebuah gelas jatuh dan pecah saat Sari sedang membersihkan dapur. Pak Hadi langsung mengomel dengan suara tinggi, menyebut Sari ceroboh dan tidak becus. Namun alih-alih menangis atau marah, Sari hanya mengangguk dan meminta maaf, sambil segera membersihkan sisa pecahan gelas dengan hati-hati. Sikapnya yang tenang dan cepat tanggap itu membuat beberapa orang mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa tetap sabar di tengah hinaan yang terus-menerus? Usaha keras Sari bukan hanya soal pekerjaan fisik. Ia bekerja juga dengan hati, dengan tekad untuk membuktikan bahwa harga diri tidak tergantung pada penghargaan orang lain. Setiap tindakan kecil yang ia lakukan adalah cerminan dari keberanian dan keteguhan hatinya. Tanpa disadari, benih rasa hormat mulai tumbuh di hati beberapa orang di sekitar rumah itu, meski Pak Hadi masih buta terhadap hal itu.
Sari mulai menyadari satu hal penting. Kekuatan sejati bukan datang dari balas dendam atau kemarahan, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski dunia di sekitarmu ingin menjatuhkanmu. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan momen besar yang akan mengubah semuanya belum tiba. Suasana pagi itu tampak tenang di rumah majikan. Namun bagi Sari, itu adalah hari yang biasa penuh tantangan. Ia sedang membersihkan ruang tamu ketika secara tidak sengaja menumpahkan sedikit air dari vas bunga. Bagi orang biasa, hal ini hanyalah kecelakaan kecil. Tapi bagi Pak Hadi, ini adalah alasan sempurna untuk melontarkan kemarahannya. "Kamu ini benar-benar payah, tidak bisa melakukan hal sederhana sekalipun," teriak Pak Hadi. Suaranya menggema di seluruh rumah. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Sari. Setiap tetes keringat, setiap jam kerja keras, seolah diabaikan begitu saja. Hatinya ingin menangis, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia kehilangan kontrol, semua akan menjadi lebih buruk. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rekan-rekan kerja Sari, yang biasanya hanya menunduk diam saat melihat hinaan Pak Hadi, mulai menatap dengan tatapan ragu. Seorang asisten rumah tangga yang lebih tua akhirnya berani berkata dengan suara lembut, "Pak Hadi, mungkin ini hanya kecelakaan kecil. Sari selalu bekerja dengan baik." Pak Hadi terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia terbiasa dihormati tanpa protes, tapi kali ini ada suara yang mencoba menentangnya. Sari sendiri menunduk, merasakan ketegangan di udara. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk membalas atau membela diri dengan kata-kata. Kesabarannya diuji, dan ia memilih tetap tenang, membersihkan sisa air dengan cepat dan rapi. Insiden kecil ini menjadi titik balik kecil dalam hubungan mereka. Beberapa teman kerja mulai melihat sisi berbeda dari Sari, bukan hanya pekerja keras, tapi juga pribadi yang memiliki ketenangan dan harga diri. Mereka mulai berbicara tentang Sari secara diam-diam, mengagumi kesabarannya. Bahkan anak-anak majikan yang biasanya acuh mulai menyadari bahwa Sari bukan sekadar pembantu, tapi seseorang yang peduli dengan mereka. Sari sendiri merasa campur aduk. Hatinya terluka, tapi ada rasa lega yang aneh. Ia menyadari bahwa kesabarannya tidak selalu berarti kelemahan. Kadang, menahan diri dan tetap profesional adalah cara paling kuat untuk menunjukkan harga diri. Namun di dalam hatinya, pertanyaan mulai muncul. Berapa lama aku harus menahan ini? Apakah waktunya untuk membuat perubahan sudah dekat? Hari itu menjadi awal dari pemikiran baru dalam diri Sari. Ia mulai menyadari bahwa kesetiaan dan kerja kerasnya telah terlihat, meski bosnya belum mengakuinya. Dan disinilah benih keberanian mulai tumbuh. Benih yang suatu hari nanti akan mengubah hidupnya dan bahkan hati Pak Hadi sendiri. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan ketegangan yang semakin berat di hatinya. Hinaan Pak Hadi tidak pernah berhenti, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Setiap kata tajam yang dilontarkan bosnya menjadi beban yang menumpuk di pundaknya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah harga dirinya pantas terus diperlakukan seperti ini? Di satu sisi, Sari tahu bahwa pekerjaan ini adalah jalan untuk membantu keluarganya di kampung. Ia ingat wajah orang tuanya, doa yang selalu mereka kirimkan melalui telepon, dan mimpi-mimpi yang tergantung pada perjuangannya. Namun, di sisi lain, rasa sakit dan penghinaan yang ia terima setiap hari membuatnya merasa terkekang. Ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti hatinya. Rasa yang sulit dijelaskan, tapi semakin sulit diabaikan. Hari demi hari, ketidaknyamanan itu semakin terasa. Saat melakukan tugas-tugas rumah, Sari tidak lagi bisa menahan perasaan letih dan kesal yang menumpuk. Setiap kali Pak Hadi berteriak atau mengomel, ada rasa di dalam dirinya yang mulai berkata, "Cukup, aku pantas diperlakukan lebih baik." Kata-kata itu muncul bukan karena amarah sesaat, tapi karena akumulasi luka dan harga diri yang tertekan. Sari mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Pak Hadi menilai orang lain, sikapnya yang arogan, dan ketidakadilan yang selalu ia ciptakan.
Semua ini membuat Sari merasa bahwa kesabarannya selama ini memang penting, tapi ada batas di mana seorang manusia tidak bisa terus diperlakukan semena-mena. Ia menyadari bahwa keteguhan hati bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang mengenali kapan harus berdiri untuk diri sendiri. Perasaan ini semakin kuat ketika Sari melihat teman-teman kerjanya diam-diam mulai mengaguminya. Mereka memuji dedikasinya, kesabarannya, dan ketenangannya dalam menghadapi hinaan. Hal itu membuat Sari merasa sedikit bangga, tapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Jika orang lain sudah menghargainya, mengapa bosnya masih buta? Mengapa penghinaan terus terjadi? Dalam keheningan malam, saat semua pekerjaan selesai, Sari duduk di kamar kecilnya, memandang foto keluarga, dan menenangkan diri. Hatinya berbisik, mungkin sudah waktunya untuk membuat keputusan besar. Tidak karena aku menyerah, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Rasa tidak nyaman yang meningkat ini menandai sebuah titik penting dalam perjalanan Sari. Ia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Tidak lagi hanya menahan diri, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Sebuah keputusan yang kelak akan membuat bosnya terkejut dan membuka mata tentang siapa sebenarnya Sari. Suatu sore, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Sari memutuskan untuk keluar sebentar berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Udara segar dan sinar matahari sore yang hangat sedikit membantu melegakan pikirannya yang lelah. Tanpa sengaja, di sebuah jalan kecil dekat pasar, ia bertemu dengan sosok yang membuat hatinya berdebar. Sahabat lamanya, Rina, yang juga bekerja di kota itu sebagai TKW. Rina menyapanya dengan wajah berseri-seri. "Sari, lama sekali kita tidak bertemu," katanya. Dalam sekejap, Sari merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Mereka duduk di bangku taman, memesan minuman kecil, dan mulai bercerita tentang kehidupan masing-masing. Sari menceritakan tentang hinaan yang terus ia terima dari bosnya, rasa lelah yang tiada henti, dan kerinduan yang selalu ia simpan untuk keluarga. Rina mendengarkan dengan seksama, menatap matanya dengan penuh pengertian. "Sari, aku tahu ini sulit, tapi kamu luar biasa. Banyak orang mungkin menyerah, tapi kamu tetap teguh dan profesional," kata Rina dengan suara lembut, seolah menanamkan keberanian langsung ke hati Sari. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Sari. Rina mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki batas kesabaran, dan tidak ada salahnya memilih jalan yang lebih menghargai diri sendiri. Kadang, meninggalkan tempat yang menyakiti kita bukan berarti kalah, tapi justru bentuk keberanian terbesar, ujar Rina. Kata-kata itu menusuk hati Sari. Selama ini, ia takut untuk berpikir tentang pergi, tapi sekarang, melihat dukungan sahabatnya, ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Rina juga membagikan pengalaman pribadinya. Ia pernah menghadapi majikan yang kasar dan tidak menghargai dirinya. Namun, setelah mengambil keputusan untuk pindah ke tempat kerja yang lebih baik, hidupnya berubah. Pendapatan lebih baik, lingkungan lebih nyaman, dan yang paling penting, harga dirinya kembali pulih. Cerita itu membuat Sari menyadari bahwa pilihan untuk berdiri tegak dan menghargai diri sendiri bukanlah hal yang mustahil. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Sari pulang dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Ia mulai menyadari bahwa keberanian bukan tentang melawan setiap hinaan, tapi tentang mengenali saatnya untuk melangkah keluar dari lingkungan yang meremehkan. Keputusan besar mulai terbentuk dalam benaknya, dan rasa takut perlahan digantikan oleh tekad yang kuat. Hari itu menjadi awal dari perubahan dalam hidup Sari. Dengan dukungan sahabatnya, keberanian yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Sebuah langkah yang kelak membuat bosnya menyesal karena telah meremehkannya selama ini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan sahabatnya, Sari mulai merenungkan kehidupannya dengan lebih serius. Setiap hinaan dari Pak Hadi, setiap tatapan merendahkan, dan setiap kata-kata tajam yang dilontarkan padanya, kini bukan sekadar luka. Itu menjadi cermin yang menunjukkan bahwa harga diri lebih penting daripada pekerjaan yang membuatnya tersakiti. Di sebuah malam yang sunyi, Sari duduk di kamar kecilnya, menatap foto keluarganya, dan berbicara dalam hati. "Aku sudah berusaha bertahan,
Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu, bukan karena takut, tapi karena aku harus menghargai diriku sendiri. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena putus asa, tapi karena tekad yang mulai terbentuk. Keesokan harinya, Sari mulai mempersiapkan langkah besarnya dengan hati-hati. Ia menyelesaikan semua tugas rumah dengan rapi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia menulis sebuah surat singkat untuk Pak Hadi. Bukan surat yang penuh kemarahan, tapi surat yang sopan, tegas, dan menunjukkan dedikasinya selama bekerja. Dalam surat itu, Sari menuliskan semua pencapaiannya, semua usaha keras yang ia lakukan, dan rasa terima kasih atas pengalaman yang diperolehnya, meski dihiasi hinaan. Saat hari pamit tiba, Sari menatap Pak Hadi dengan tenang. Ia mengucapkan kata-kata yang sederhana, namun penuh makna. Pak Hadi, saya pergi bukan karena takut, tapi karena saya menghargai diri saya sendiri. Terima kasih atas pelajaran yang saya dapatkan. Suaranya mantap, penuh keyakinan. Pak Hadi terdiam. Biasanya ia terbiasa melihat Sari tunduk dan menundukkan kepala setiap kali dihina. Kali ini berbeda. Sari menatap matanya dengan tegas, dan ada sesuatu yang berbeda di aura TKW yang selama ini ia anggap lemah itu. Hatinya mulai goyah. Semua hinaan yang selama ini ia lontarkan terasa kosong, karena di hadapannya sekarang berdiri seorang perempuan yang lebih kuat daripada yang ia duga. Keputusan besar Sari bukan hanya soal berhenti dari pekerjaan. Itu adalah momen di mana ia menegaskan harga dirinya, keberaniannya, dan keyakinannya bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat. Momen ini menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, di mana ia akan menemukan lingkungan yang lebih menghargai dan memberinya kesempatan untuk berkembang tanpa harus menahan hinaan. Hari itu juga menjadi pelajaran berharga bagi Pak Hadi, yang untuk pertama kalinya menyadari bahwa kesabaran dan keteguhan hati seorang TKW bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun penyesalannya akan datang terlalu terlambat, karena Sari telah melangkah pergi, meninggalkan jejak keteguhan yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari terakhir Sari di rumah majikannya tiba. Udara pagi terasa berbeda. Tenang, tapi penuh ketegangan. Semua tugas rumah telah selesai. Kamar telah rapi, dan ia hanya menunggu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu momen ini akan mengubah segalanya. Ketika Pak Hadi muncul di ruang tamu, Sari berdiri tegak. Ia mengucapkan salam perpisahan dengan sopan, wajahnya tetap tenang. Matanya menatap Pak Hadi langsung. Pak Hadi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja di sini. Saya pergi bukan karena takut, tapi karena saya harus menghargai diri saya sendiri. Katanya dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Pak Hadi tersentak. Selama ini ia terbiasa melihat Sari tunduk dan menundukkan kepala setiap kali dihina. Namun kali ini berbeda. Sari menatapnya dengan tegas. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, tapi keberanian dan keteguhan yang luar biasa. Hatinya mulai bergetar, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kehilangan dan penyesalan menguasai dirinya. Pak Hadi mencoba bersikap biasa, mencoba mengeluarkan kata-kata seperti biasanya, tapi suaranya tercekak. Ia menyadari, selama ini ia telah meremehkan seorang pekerja yang berdedikasi tinggi, seorang PKW yang selalu profesional meski dihina. Semua hinaan dan kemarahannya kini terasa sia-sia. Momen itu terasa begitu dramatis. Sari, dengan sikap tenang dan penuh harga diri, meninggalkan rumah majikannya tanpa marah, tanpa menangis, hanya dengan keyakinan yang tulus pada dirinya sendiri. Setiap langkahnya meninggalkan jejak keberanian yang tak terbantahkan. Pak Hadi hanya bisa berdiri di sana, menatap pintu yang baru saja ditutup. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang dalam. Ia menyadari bahwa orang yang selama ini ia hina justru lebih kuat daripada yang ia kira, dan kehilangan Sari adalah sebuah pelajaran pahit yang akan selalu ia ingat. Momen menggetarkan ini bukan hanya tentang perpisahan, tapi tentang kemenangan harga diri, keberanian, dan kesadaran akan nilai seseorang.
Sari pagi bukan karena kalah, tetapi karena ia memilih untuk berdiri tegak dan menegaskan bahwa setiap manusia pantas dihargai. Dan bagi Pak Hadi, momen itu menjadi cermin dari kesalahannya sendiri. Sebuah penyesalan yang datang terlambat, tapi tak bisa diubah lagi. Setelah Sari pergi, rumah yang sebelumnya penuh hiruk-pikuk kini terasa sunyi. Pak Hadi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup. Kesadaran perlahan mulai merayapi pikirannya. Selama ini, ia telah memperlakukan Sari dengan tidak adil, menghina, dan meremehkannya tanpa alasan yang benar. Ia mengingat semua momen, setiap kata-kata tajam yang ia lontarkan, setiap hinaan yang membuat Sari menunduk, dan setiap kali ia merasa berkuasa karena bisa merendahkan seorang pekerja yang sabar dan berdedikasi. Kini, semua itu terasa hampa. Tidak ada rasa kemenangan, hanya penyesalan yang menusuk hati. Pak Hadi menyadari bahwa Sari bukan sekedar pembantu biasa. Selama ini, ia telah melihat Sari sebagai sosok yang lemah, mudah dikalahkan. Namun kenyataannya, Sari memiliki keteguhan hati, keberanian, dan integritas yang luar biasa. Ia bekerja tanpa pamrih, tetap profesional, dan tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Sebuah kualitas yang justru membuatnya lebih mulia daripada dirinya sendiri. Penyesalan itu terasa lebih dalam, karena Pak Hadi kini menyadari bahwa kehilangan Sari bukan sekedar kehilangan seorang pekerja, tapi kehilangan sosok yang mampu menginspirasi dan membawa energi positif ke rumahnya. Ia juga menyadari orang-orang di sekitarnya, anak-anak, rekan kerja, mulai melihat siapa Sari sebenarnya dan mulai menghargai keteguhan hatinya, sementara ia sendiri hanya tersisa dengan rasa bersalah. Hatinya hancur karena baru sekarang ia menyadari hinaan yang selama ini ia lontarkan hanya membuat dirinya terlihat kecil, sedangkan Sari yang tetap sabar meninggalkan jejak kekuatan yang tidak bisa ia ulang. Pak Hadi menundukkan kepala, menyesali semua kata dan perlakuan yang telah menghancurkan suasana rumah dan harga diri seseorang yang sebenarnya pantas dihargai. Hari itu menjadi pelajaran pahit bagi Pak Hadi. Ia belajar bahwa kekuasaan dan kemarahan tidak akan pernah menghasilkan rasa hormat sejati. Hormat hanya muncul dari pengakuan, keadilan, dan penghargaan terhadap orang lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah lewat. Sari telah melangkah pergi, meninggalkan rumah dan hatinya yang teguh menuju kehidupan yang lebih baik. Penyesalan itu kini menjadi beban yang akan selalu membayangi Pak Hadi. Sebuah peringatan hidup bahwa meremehkan seseorang, terutama yang bekerja dengan sepenuh hati, akan selalu membawa rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam. Setelah meninggalkan rumah Pak Hadi, Sari merasakan campuran perasaan. Lega, sedih, tapi juga penuh harapan. Ia tahu langkah yang diambilnya bukan mudah. Tapi ini adalah keputusan terbaik untuk menghargai diri sendiri dan mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini tertunda. Beberapa hari kemudian, Sari mendapatkan pekerjaan baru di sebuah keluarga yang hangat dan menghargai jasanya. Dari awal, ia disambut dengan senyuman, kata-kata sopan, dan pengakuan atas dedikasinya. Tidak ada hinaan, tidak ada cemooh, hanya rasa hormat dan apresiasi. Suasana ini membuat Sari merasa diterima, dihargai, dan mulai menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini tertahan. Di tempat kerja barunya, Sari juga menemukan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ia tidak lagi hanya melakukan pekerjaan rumah secara rutin, tapi juga dipercaya untuk mengelola beberapa hal penting, seperti mengatur jadwal anak-anak dan membantu keluarga dalam kegiatan sosial. Setiap keberhasilan yang ia raih menumbuhkan rasa percaya diri yang semakin kuat. Sari sering mengingat perjalanan panjangnya, hinaan Pak Hadi, malam-malam sunyi penuh air mata, rasa rindu pada keluarga, dan perjuangan untuk tetap teguh. Semua itu kini menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mandiri.
Ia sadar, keberanian untuk mengambil keputusan besar, meski penuh resiko, adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya Sari yang berubah, ceritanya mulai menyebar di antara teman-teman TKW lainnya, menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa terjebak dalam situasi yang merendahkan. Ia menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihargai, dan bahwa meninggalkan lingkungan yang toksik bukanlah kekalahan, tapi tanda keberanian dan harga diri. Hari-hari Sari kini diwarnai senyum, rasa syukur, dan semangat baru. Ia tetap menjaga hubungan dengan keluarga dan sahabatnya, berbagi cerita, dan menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap keputusan sulit yang ia ambilnya, kini membuahkan hasil manis. Sari akhirnya mengerti satu hal yang penting. Hidup adalah tentang keberanian untuk menghargai diri sendiri, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Ia melangkah maju dengan keyakinan, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, dan membuka babak baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Terima kasih telah mengikuti cerita Sari hingga akhir. Perjalanan yang penuh dengan cobaan ini mengajarkan kita satu hal penting. Keberanian untuk menghargai diri sendiri adalah kunci untuk keluar dari situasi yang merenggahkan. Seperti yang kita lihat dalam kisah Sari, kadang kita harus berani mengambil langkah besar meski penuh ketidakpastian. Namun, ketika kita memilih untuk menghargai diri, dunia akan memberikan kesempatan yang lebih baik, dan kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Ingat, hidup kita adalah pilihan, dan setiap langkah kecil seperti yang dilakukan Sari bisa membawa perubahan besar. Jangan takut untuk berdiri tegak, melawan ketidakadilan, dan mencari tempat di mana kita bisa tumbuh dan dihargai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus memberikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tinggalkan komentar tentang kisah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.